Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratil mukarram, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita kembali di Majlis Al-Munawwir dalam keadaan sehat wal afiyah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman. Amin Allahumma. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihuhud Diniyah yang disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nafa'allahu bih rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fi darin amin ila an qal aqala hujjatul Islam Al-Ghazali. Pembahasan masih tentang masalah haji. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, orang berangkat haji itu diibaratkan ja'alallahu safaril haji mathalan li safarin ilal akhirah. Allah itu memberikan contoh imtithal kepada kita tentang perjalanan ke haji ini, mathalan perumpamaan li safar ilal akhirah, safar perjalanan menuju akhirat. Kenapa begitu? Naam, ibarat Mekah Madinah itu dunianya, rumah kita akhiratnya. Mau berapa bulan pun hajinya tetap kembalinya ke rumah. Sama seperti hidup kita, mau berapa puluh tahun pun kita di dunia tetap kembalinya ke akhirat. Lalu bagaimana menurut Imam Ghazali? Fayambaghi, maka dianjurkan laka terhadap engkau, terhadap yang haji, antas tahdiru inda kulli amalin, menghadirkan hati dalam setiap amal, min a'malil, dari banyak-banyak amal, safaru amron min umuril akhirah, yaitu ini seperti perjalanan perkara daripada banyak-banyak perkara akhirat. Yuwazihi wa yumathiluhu, menimbang sama, menyontohkannya sama. Kita kalau berangkat haji gimana? Rumahnya dibawa? Enggak. Baju dibawa semua? Enggak, secukupnya. Sangu bawa sampai miliaran? Enggak, secukupnya. Sampai di sana ibadah, betul-betul ibadah. Kenapa? Karena nanti belum tentu tahun depan kembali lagi ke Mekah. Bisa-bisa sampai mati tidak kembali. Begitu juga dengan kehidupan di dunia, ambil seperlunya. Ya kalau perlu mobil ya beli mobil, tidak perlu tak usah meleh. Perlu tanah, beli tanah. Tidak perlu ya sudah. Perlu beli, tidak perlu enggak. Kalau kita kan enggak, ya apa boleh ibu-ibu, hatta tidak perlu beli, hatta tidak perlu beli. Ini bukan zuhud. Zuhud itu beli seperlunya. Ya kalau perlu truk 10 biji, beb, kenapa? Saya punya sawah lebar, ya. Perlu beli apa itu? Seraji itu, bego, ya. Terus apa itu yang biru itu, yang bannya besar? Traktor, butuh. Kenapa? Sawah saya puluhan hektar, butuh. Tidak ada masalah, memang butuh. Lah ini enggak, sawah enggak punya, beli traktor, buat apa? Disewan. Iya kalau ada yang nyewa, kalau udah ada. Ini tidak ada penting. Makanya diumpamakan orang haji itu diumpamakan perjalanan ke akhirat. Percontohannya seperti itu sudah. Fatadzakkaru inda wada'il ahli wa ashab inda safar. Juga mengucapkan selamat tinggal atau mendoakan daripada ahli dan teman-teman saat mau safar. Makanya orang itu harus punya wasiat. Saya wasiatkan begini, takok mat. Kita nih kalah loh dengan orang kafir. Sampean tahu orang-orang Eropa yang kaya-kaya, terutama Sekhoki, mun miskin tak usah wasiat. Apa mau diwasiatkan? Yang kaya ini kalau di orang-orang di Eropa itu, mereka tuh bikin surat wasiat, ditaruh di pengacara. Ditaruh di pengacara, wasiat harta saya buat siapa, ditaruh di pengacara. Orang Islam ada? Tidak ada. Makanya begitu kaya raya mati keket anak. Iya, tengkar anaknya. Kenapa? Tidak ada wasiat.
Sama seperti orang mau haji kan wasiat ya, memberikan wasiat sama yang ada di rumah, sehingga jaga bungkonah, jaga rumahnya, jaga sapinya, jaga ininya, kamu bagian urusan ini selama saya tidak ada, kamu urusan ini, kamu urusan ini. Mau berangkat haji sama seperti mau mati, seharusnya begitu, supaya tidak ada perebutan dalam harta waris. Wada'ahum fi sakaratil maut, seperti wasiat kita kepada mereka saat sakaratul maut. Makanya ini buat yang kaya-kaya ya, di sisogi-sogi buat yang kaya. Kalau yang pas-pasan udah torot lah ya. Terutama yang wajib nih yang kaya, karena biasanya kalau sudah mati pasti yang diributkan adalah harta. Belum mati bikin wasiat, tanah yang di timur punya siapa, tanah yang sini punya siapa, tanah yang situ punya siapa. Begitu mati tak keket sudah. Kenapa? Ada surat wasiat. Wa min akhdhi zad lit-thariq, begitu juga mengambil sangu untuk perjalanannya. Wa akhdhu zad lit-thariqil akhirah, seperti itu juga mengambil sangu, mengambil bekal untuk akhirat. Perjalanan ke Mekah, takut lapar, sik bawa lagi, sik bawa ini, baju bawa ini, bawa itu dan lain sebagainya. Sama, mumpung hidup di dunia, bawa sebanyak-banyaknya amal akhirat. Karena nanti kalau sudah balik ke akhirat, masuk ke alam kubur, belum tentu kembali ke dunia. Sama saat kita haji. Makanya Imam Ghazali memperumpamakan haji ini dengan perjalanan akhirat. Umpamanya haji ini umpama kita ada di dunia. Makanya kalau sampai sana, makanya kan sampai nangis-nangis kadang. Ya, mau tidak mau harus nyentuh Ka'bah. Mau tidak mau, kenapa? Takut tidak bisa kembali. Subuh di Masjidil Haram, Adzuhur di Masjidil Haram, Asar di Masjidil Haram, Maghrib di Masjidil Haram. Kenapa? Takut tidak bisa kembali lagi. Nah, sama hidup di dunia kan begitu, tidak bakal kembali lagi ke dunia. Kalau sudah mati, ya Allah apa odik boleh hidupkan lagi? Tidak ada. Terus yang mati hidup lagi, buat tindatin mak, jadi tindatin dan lain sebagainya. Wa min bu'dit tariq wa khaufus siba, termasuk dari jauhnya jalan. Bu'dit tariq termasuk jauhnya jalan, wa khaufus siba, dan takutnya terhadap binatang buas. Wa quta'i fiha, juga rampok di tengah jalan itu. Beb, emang kalau mati ada rampoknya? Ada. Saat kita mati amal kita dirampok, bisa. Gimana Beb? Ya utang itu. Kita punya utang ya, mati tidak dibayar hutangnya, ketemu nanti di alam barzakh, ketemu di akhirat, dirampok kita sama yang ngutangi, bayar utang, tidak punya uang, ya sudah amal kamu diambil. Sampai nolongi orang, nolongi tetonggonya kemanten ya, gula sambil mole, daging kecok dan lain sebagainya ya, itu nanti dirampok Anda nanti. Di mana? Di akhirat. Ini ya Allah nolongi saya di rumah, dagingnya pecuwet ya, bocon sejerajon sambil mulai gantiin, tidak ada, saya tidak punya, ya sudah amalnya, amal kebagusannya diambil, tidak punya, ya sudah kejelekan saya kamu ambil, ini dirampok, ini sudah sama. Makanya hati-hati. Tadhkuru bu'adat thariqil akhirah, diingatkan tentang bagaimana jauhnya perjalanan akhirat. Belum nanti binatang buas, belum nanti kena rampok. Emang ada rampok, emang ada binatang buas? Ya ada. Binatang buas ini diibaratkan orang yang kita zalim terhadap orang tersebut. Nanti datang kepada kita menuntut. Orang yang punya utang, kita utang sama orang, terus kita tidak bayar, atau kita bawa lari uangnya orang. Jangan main-main. Mungkin di dunia kau bisa lari, tapi nanti di barzakh kau tak akan bisa lari. Di akhirat tak akan pernah bisa lari. Ganti uang tersebut. Tidak ada sudah. Harus masuk kubur. Ada dolar dalam kubur? Tidak ada. Anjak bola pada Pak Karno. Bank Indonesia buka di alam barzakh. Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana bayarnya? Dengan kebaikan. Tidak ada kebaikannya. Ya sudah. Kejelekan orang yang punya uang diberikan kepada orang yang ngambil uang, atau yang minjem uang, atau yang membawa lari uang. Jangan senang-senang lah.
Iya, sekarang seneng tak itaki, sekarang seneng tak dicari, tapi nanti tidak akan bisa kemana-mana. Bayangkan orang itu nanti di padang mahsyar nangis nanggung dosanya sendiri, apalagi nanti gimana nanggung dosanya orang, nanggung dosanya orang. Makanya saya itu kalau ada yang nolongi di sini ya, ngambil gula, ngambil apa, ya torot lah, kan dekik nyaman kare mitong. Karena ada catatannya semua. Ada catatan, Habib tidak bisa melihat, Rokib Atid yang jadi saksi. Jangan khawatir, nanti kita hitung-hitungan nanti. Jangan khawatir, kita hitung-hitungan nanti di akhirat. Jangan khawatir, tidak bakal ketemu nanti. Jangan khawatir, tinggal matul ke malaikat. Malaikat, uang saya dibawa lari. Sama siapa? Fulan. Cari, panggil, celok, taruh di depan. Krek, mana? Tidak punya. Ya sudah, amal baiknya tidak ada. Ya sudah, kejelekan saya diambil. Oh, kejelekannya sampean tidak ada. Ya sudah, orang-orang saya ini banyak yang jelek. Ayo, tempuk semua, bleng. Mau kemana? Kalau di dunia masih bisa bayar, di sana mau bayar kemana? Makanya penting, haji itu diibaratkan dengan perjalanan akhirat. Wa fitnatu mungkar wa nakir, fitnahnya mungkar dan nakir. Haji beb, kok ada mungkar nakir? Sama, haji juga ada pertanyaan. Sampai berangkat haji masuk bandara, ditanya aki, umur berapa? Dari mana? Bagaimana? Oh, ditanya, diperiksa dan lain sebagainya. Begitu juga di alam kubur, kita juga ditanya seperti itu oleh malaikat mungkar dan nakir. Wa adzabul kubur, begitu juga dengan azabnya kubur. Wa min iltifafi fi thiyabil ihram iltifafu fi akfan. Diibaratkan orang yang pakai baju kain ihram, melipatkan kain ihram, seakan-akan dia telah melipatkan kafannya sendiri. Jadi orang ya seperti itu sudah. Makanya hajinya nikmat. Kenapa? Karena dia mengibaratkan bahwa haji adalah kematian. Padang Arafah, mahsyar. Contoh mahsyar kecil, padang Arafah. Mahsyar kecil, manusia tumpuk semua. Yang hitam, yang putih, yang merah, yang murka, yang sipit, campur jadi satu, sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang habib, yang kiai, hatta imamanya tidak boleh maki. Ya? Yang biasanya maki imamah besar-besar ya, tidak ada, gundul. Hatta imamanya tidak boleh dipakai. Sama semua. Di padang mahsyar, di padang Arafah, peribaratan padang mahsyar. Sama semua, mau habib, mau kiai yang biasa pakai imamah seperti ini, yang tidak biasa pakai imamah, yang pakai sarung, yang tidak sarungan, yang pakai celana, yang tidak celana, yang pakai dasi, yang tidak pakai dasi. Kalau sudah masuk di padang Arafah, sama semuanya, pakai baju yang sama, lipatan kain yang sama, dan tidak ada yang pakai penutup kepala, sama semua. Itu nanti di padang mahsyar. Ya seperti itu, tumpuk jadi satu, ya Allah. Wa minas sa'i baina Safa wal Marwa taraddud bainal kifatail mizan ayyuma tarjah. Ibaratkan Safa wal Marwa, lari dari Safa dan Marwa saat sa'i, diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti antara dua timbangan, barat dan timur, utara dan selatan, baik dan buruk. Nanti ke sana, nanti cari-carian syafaat. Saat sa'i itu ibaratkan seperti orang nanti nyari pertolongan di hadapannya Allah. Mau kemana? Nyari pertolongan di hadapan Allah. Kifatai mizan ayyuhuma tarjah, melihat mana mizannya yang lolos. Mizan itu lebarnya sejauh mata memandang, kanan kiri, besarnya sejauh mata memandang, lebarnya selebar bumi, panjangnya setinggi langit. Mizan itu. Makanya kan dikatakan dosa bergunung-gunung, dosanya sendiri. Tompok bidu sana orang, aduh, mau kemana? Makanya jangan gampang-gampang sama orang ya. Jangan gampang-gampang sama orang, terutama masalah ini uang. Ya, gampang kan cedeki gentek nah. Lah, hati-hati, serupiah ada hitungannya.
Rp1 ada hitungan, ada hitungannya. Jangan enteng-entengan masalah uang. Kalau minallah, dosa kita kepada Allah, Allah arhamur rahimin, Allahu ghafur. Tapi kalau atas manusia, jangan main-main. Banyak ahli ibadah masuk neraka gara-gara hakul adami, urusan dengan manusia. Padahal urusan dengan Allah bagus, tahajudnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, sholatnya bagus, tapi tetap masuk neraka. Kenapa? Hakul adami dientengkan. Na'udzubillah. Wa minal mauqifil qiyamah, begitu juga dengan wukuf di Arafah. Seperti kita wukuf nanti di yaumil qiyamah. Bayangkan semuanya menghadap ke Jabal Rahmah, ibaratkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza kalam mulakhisan bima'na fanduruhu fi mahallih. Ini kalimat yang murni bagaimana kita berpikir tentang masalah-masalah seperti ini. Maka lihat tempat-tempat tersebut. Wal amr kama dzakar rahimallah wa jazaa 'anil muslimina khairan. Begitu juga Imam Ghazali rahimallahu taala, beliau ini mengibaratkan perjalanan haji seperti seseorang yang berjalan di dalam kematiannya. Wa yanbaghi lil haji, dan dianjurkan bagi orang yang haji, idza wasala ilal haram, apabila sampai kepada haram Allah wa baladihil haram al amin, yakni Makkah Mukarramah, disunahkan, dianjurkan kalau sudah sampai di Makkah, zadallahu syarafan, menambah kemuliaannya Makkah, an yakuna mumtali qalbi bi ta'dhimillah wa ijlalih, menambahkan, memenuhi hatinya dengan kemuliaan, memuliakan Mekah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan Mekah. 3 tempat yang kalau diremehkan kamu akan hancur. Yang pertama Makkahul Mukarramah, yang kedua Madinatul Munawwarah, yang ketiga Tarim. Wahlah, Tarim. 3 tempat ini kalau kurang ajar di tempat ini langsung tespleng dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masuk Mekah, masuk Madinah, masuk Tarim, mau melihat apapun jangan komen, diem, skut, hatta nek kurang ngesot, diem. Balasannya langsung saat itu juga. Saya punya teman di Tarim itu banyak orang-orang tua yang kalau sholat tidak bisa duduk, pasti bawa kursi, jalannya agak limbung begini, namanya orang tua. Kenapa? Karena kebanyakan orang Tarim itu kakinya kena pengapuran, jadi tidak bisa dipelkut, sudah tua. Itu teman saya itu kretek dalam hatinya, loh ya apa iki melakuni mak kaekaan, subhanallah. Jalan dari tangga jatuh, jegrek, 2 minggu kaekaan jalannya, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarim, Mekah, Madinah, 3 tempat ini. Jangan main-main di tempat ini. Insyaallah kita bisa mengunjungi 3 tempat ini. Amin Allahumma. Wa yakunu ala tammi ma yumkin minhu wa yastati'u min at-tadhallul wa tawaddu'. Untuk kesempurnaan, adanya kesempurnaan, wa yakunu ala atammi ma yumkin, menyempurnakan secara kemungkinannya saja, semampunya. Minhu yastati'u minat tadhalluli wa tawaddu'i, dengan merendahkan diri, dengan tawaddu wal khudu' wal khusyu' wa insarillah, dan memecah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa diri kita banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal takun hadil awsaf syi'aruhu wa ditharuhu fi jami' mawadhin wa mawaqif syarif. Di sini tata cara bagaimana seseorang masuk ke Mekah supaya bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Mekah itu sebelum diisi oleh manusia sudah dipakai ibadah oleh malaikat. 2000 tahun sebelum diturunkannya manusia di bumi, Mekah itu sudah dipakai ibadah oleh malaikat.
Maka jangan macam-macam. Kalau sudah masuk Mekah, jangan jangan enteng. Masuk Madinah, lebih mana enak Beb? Mekah dan Madinah sama-sama enak, sama-sama nikmat. Mekah nikmat saat melihat Ka'bah, Madinah nikmat saat berziarah kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hawa, lebih dingin Madinah dibanding Mekah, lebih santai. Kalau di Mekah rame luar biasa, kalau Madinah walaupun rame tapi nikmat, santai, damai, tenang, pokoknya nikmat. Wayang bagi dianjurkan bagi orang yang sedang haji an yastaksira minat tawafi bil bait, perbanyaknya tawaf di bait, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man tawafa usbu'an kana lahu ka'adrin raqabatin. Barang siapa yang tawaf tiap hari selama 7 hari, selama seminggu, maka dapat pahala seperti orang yang memerdekakan budak. Anna tawaifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yadaha illa muhyat anhu sayiatun aw kutibat lahu hasanatun. Anna tawaif, sesungguhnya orang-orang yang tawaf bil baiti di Mekah, di Ka'bah, la yarfa'u, tidak mengangkat, qadamahu, kakinya, fi tawafihi, di dalam tawaf-tawafnya, wala yadha'aha, dan tidak juga menaruh kakinya, illa muhiyat, kecuali dihapus darinya sayyi'atun, kejelekannya, au kutibat lahu hasanatun, atau ditulis baginya kebaikan, au rufi'at, atau diangkat baginya, lahu, baginya, darajatun, 1 derajat, ngangkat, dihapus 1 kesalahan, atau dicatat 1 kebaikan, atau diangkat 1 derajat. Makanya orang Mekah ini banyak walinya, Pak. Banyak walinya. Mekah itu banyak walinya, cuma banyak yang mastur. Kebanyakan mastur. Mekah itu banyak walinya, paling banyak setelah Tarim, termasuk Mekah paling banyak, baru Tarim. Tapi kebanyakan masturin. Kebanyakan mastur. Makanya wali zaman sekarang ini bukan tidak ada, tapi mastur. Kenapa? Kalau masyhur, tamunya tidak ada lagi yang dipinta. Soki, lancar cekeh, toko laris, apa boleh? Berung laris, apa lagi? Jualan laris, ya, embik laris, ya. Makanya walinya banyak mastur. Kenapa? Yang dipinta cuma dunia. Kenapa tidak minta sambungkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada salah satu muridnya Habib Soleh di Jakarta, saya pernah duduk dengan beliau, itu pernah cerita. Habib Soleh pernah ngomong, manusia ini datang sama saya cuma minta dunia. Beb, sakit sembuh. Beb, hutang ponah, belambek aja lah. Jadi dari dulu masalahnya manusia ini dari dulu ya itu sudah. Ya, padahal masalahnya sama, jalan keluarnya ada, tapi tetap masuk ke dalam masalah yang sama. Jodoh belum datang, ini itu dan lain sebagainya. Andai mereka datang kepadaku minta sambungkan kepada Allah, saat itu juga aku sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, mintanya cuma dunia. Sampai ziarah ke orang wali, minta sambungkan saya Beb sama Rasulullah, sambungkan saya Beb sama Allah. Makai otak ngegemet, Pak. Ya kalau sudah sambung sama Allah, ini enggak yang diminta otak, ponah, penyakit sembuh, toko laris, apa Jan? Jabatan, cepat promosi. Yang diminta itu tak, sesuatu yang akan ditinggalkan. Coba minta barokah, murni, khalis lil barokah, lillahi ta'ala, titik, jangan ditambah apa-apa lagi. Itu semua yang kalian inginkan akan datang dengan sendirinya. Wasal, minta sambungan. Bu, berarti tidak usah kerja, Beb, kerja cuma tidak terlalu sarah. Kerjanya tidak terlalu, tak sampai nebeng lah ibaratnya begitu. Ya, tak sampai orang kalau dapat barokahnya orang wali, tak kira sampai nebeng. Sarah lah aku nebeng, sarah.
Mie yang seberang bedah. Sarah biayanya tidak seberapa. Ya apa sekiranya sampean itu rezeki enak, lakona tak salah. Satu, niatkan barokah. Jangan niat supaya kaya. Kalau kita niatnya supaya kaya, kerjaan lancar, yaitu pelako melolo. Karena niatnya supaya dapat kerja. Minta wasal, minta sambung kepada Allah. Kalau sudah nyambung kepada Allah, mau jadi apapun gampang. Mau jadi pedagang, laris. Mau buka warung nasi, laris. Mau buka ini, laris. Itu laris, enak nikmat semuanya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sambungkan kepada para aulia. Di Mekah itu banyak. Para wali min auliaillah. Di Mekah itu banyak. Di Tarim itu banyak. Makanya kenapa mereka bersembunyi sekarang? Karena kebanyakan sudah tidak minta akhirat, mintanya dunia. Ya sekiranya dua-duanya, Beb. Ya ini. Sampean fokuskan. Satu, nanti dapat semuanya. Wasol nyambung kepada Allah, kedua barokah. Ini kalau sudah dapat, wis enak rezeki, Pak. Luk. Oh, nyaman rezeki, Pak. Fokuskan satu ini. Jangan fokus ke fulus dulu. Orang sekarang kan enggak, ya. Fulus dulu. Lihat kalau orang nyari kerja, pasti yang ditanya pertama apa? Berapa bayarannya? Goblok ini. Orang goblok seperti itu. Berapa bayarannya? Ini orang goblok. Seharusnya dia itu memberikan pekerjaannya dulu, berdedikasi dulu, memberikan jasa dulu. Kalau jasa sudah ada, oh gaji nanti naik, Pak. Nggak ada ceritanya, oh itu gajinya 5 juta. Berapa tahun sudah kerja? Ada sudah 10 tahun. Itu dedikasinya yang 10 tahun itu. Jangan lihat 5 jutanya, itu baru masuk beto seket itu. Baru masuk 500. Baru masuk 7 seket. Tapi karena dedikasinya, istiqomahnya, amanatnya, bagusnya dalam bekerja, dinaikkan gajinya oleh majikannya. Enggak, sekarang kan enggak. Berempah 2 juta. Berempah beto seket? Ada ya. Masuk dulu, nanti naik sedikit demi sedikit. Sama seperti orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta 1 kali, dia tidak dikasih, Pak. Baca Waqiah 41 1 kali, tidak dikasih, Pak. Dilihat dulu dedikasinya oleh Allah. Dilihat dulu sampai mana kau? Sampai mana? Kalau oke, krek dibuka nanti semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.